Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, subhanallah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Baik, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi saya kedatangan tamu spesial, sahabat saya. Kita ada acara ngobrol-ngobrol lagi. Dan di hari keberapa ini ya? 22 Ramadan. Di hari istimewa, di bulan istimewa, kita bisa menghadirkan obrolan yang mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah karuniakan kita kekuatan bisa sampai di penghujung Ramadan ini dengan kondisi yang terbaik gitu ya, lebih semangat. Amin amin rabbal alamin. Baik, kita mau ngobrolin apa dan kita kehadiran siapa gitu ya. Kita kenalan langsung. Hari ini kita mau ngobrol tentang motivasi jalan-jalan gitu ya, jalan-jalan. Maka saya sukanya jalan-jalan ya. Dan di sini saya kedatangan tamu sahabat saya yang juga kayaknya hobinya sama jalan-jalan ya Teh. Iya, hobinya jalan-jalan ibadah. Nah, jalan-jalan ibadah. Baik. Ini adalah sahabat saya, adik kelas waktu di kampus gitu ya, dan kemudian sampai sekarang alhamdulillah masih komunikasi. Kita kenalan gitu ya dengan beliau. Kita sapa dulu ya beliau ya. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Teh? Sehat? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Harus semangat nih Teh. Harus semangat. Meskipun puasa ya, Ya. tetap semangat. Saumnya lancar? Alhamdulillah. Tetap semangat ya, meskipun ya agak ngantuk-ngantuk gini, tapi tetap harus semangat ya. Ketukang jalan-jalan harus semangat lu. Nah, kita jam berapa ini? Jam 3 ya? Tuh, jam 3 kurang. Emang jam natunduh gitu ya di bulan Ramadan. Kenalan langsung aja ya Teh ya. Iya, Bu. Kenalin nama Teteh siapa, aktivitasnya sekarang apa gitu. Rumahnya di mana? Silakan Teh. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Alia Novianti. Saat ini aktivitas saya selain ibu rumah tangga juga menjadi pelayan Teh. Ya. Pelayan tamu-tamu Allah. Ya. Jadi menjembatani umat Islam yang ingin melaksanakan ibadah ke tanah suci. Itu Teh. Masya Allah. Iya. Teteh kan gini ya, Teh Alia. Nama Teh Alia Nur Hasanah ya. Saya panggilnya sih Al gitu ya. Alia Novianti Teh. Eh, Alia Novianti Teh. Alia Nur Hasanah. Salahnya Ki. Kamu tahu nggak? Alia Novianti ya. Nggak apa-apa ya. Saya kan biasanya manggilnya Al gitu. Iya, nggak apa-apa Teh. Harus pakai teteh. Nggak usah Teh, biar lebih santai, lebih akrab. Lebih akrab ya. Gini ya, Al. Kan beberapa kali saya tahu ya, Alia ini pergi umroh dan kemudian bisa mengajak ya jamaah umroh. Terus kemudian ngobrol dengan saya juga dan termotivasi juga sih gitu ya. Kalau diajakin Alia kemana? Saya mau diajakin ke Turki loh, Ki, sama Alia ini. Cuman sayanya ada kendala lah, nggak bisa ya, kita nggak jadi pergi ya. Ya, insya Allah Teh, bentar lagi. Bentar lagi Alia mau pergi. Kamu mau ikutnya Ki? Biasa tuh asisten saya tuh suka ingin ikut-ikut kemana-mana ya. Tapi kalau ke Turki maaf ya, mahal soalnya. Baik. Bulan madu. Nah, saya mau nanya tentang umroh dulu deh ya. Boleh, boleh, Gitu. Nah, pengalaman Teteh gitu ya dalam pemikiran Teh Ali yang masih muda gitu, untuk bisa umroh di usia muda itu gampang nggak sih? Nah, Ya. Masya Allah ya. Pertama kali umroh itu umur berapa ya? 30, masih udah agak tua sih Teh. Soalnya sekarang itu udah banyak anak-anak muda yang berangkat umroh dengan cara backpacker. Nah, Itu banyak sekarang backpacker itu. ya? Jadi kalau sebelum pandemi itu banyak cara menuju ke tanah suci. Nah, cuman kalau Ya. sekarang setelah pandemi memang ada regulasi-regulasi yang lumayan ketat
Jadi kita agak-agak susah juga sih untuk backpacker gitu. Cuman akhirnya tidak menghalangi untuk bisa pergi ke tanah suci. Karena memang untuk pergi ke sana itu sebetulnya modalnya satu, niat yang kuat. Niat yang kuat, Gitu. niat dulu ya. Niat. Karena yang memberangkatkan itu bukan semata-mata uang, tapi niat yang kuat, Allah memampukan. Itu. Ya, catat ya, Allah yang memampukan dengan niat yang kuat mungkin ya. Iya. Terus tadi ini ya, mungkin banyak yang usia muda backpacker, karena mungkin kalau masih muda mah ya, Ya. masih apa sih, kita masih suka petualang gitu ya. Jadi hayu aja lah gitu Iya. ya, nggak mesti yang harus mapan gitu ya, terus dengan yang harga mahal kita beli kenyamanan, mumpung kita masih muda. Entar dulu ya, saya tuh masih muda tuh. Masih tegorong muda. Remakot ya. Saya mah soalnya nggak pernah merasa tua. Ya, saya selalu merasa muda. Jadi saya tertarik ya dengan yang Alia sampaikan itu ya, umroh backpacker gitu ya. Nah itu niat. Nah ini teh masalahnya, setelah niat tentu dong kita kan jauh tuh dari Indonesia ke sana perlu biaya Iya. gitu kan ya. Nah setelah niat, terus gimana tentang biaya? Nah, Gitu ya. Iya. Tadi ya, niat itu modal utama. Kalau Iya. orang udah niat, dia akan melakukan segala cara untuk mencapai tujuannya itu kan. Kita lihat ada orang-orang yang bisa ke tanah suci naik motor. Ada kan tadi ceritanya? Oh, gitu ya? Lah iya, sampai dia bisa sampai ke sana dengan anaknya. Waktu itu dia nyari ibunya, pengen ke tanah suci. Emang ibunya di tanah suci TKW. gitu? Oh, iya. Jadi bapaknya sama anaknya pergi ke sana, bisa berangkat, bisa nyampe ke sana. Kemudian ada juga pemuda yang sempat viral juga kan, pemuda yang dia pengen haji tapi susah kan, sekarang haji antrian panjang banget kan teh. Iya betul. Nah akhirnya dia pergi juga, nyampe alhamdulillah ya. Itu niat yang kuat. Cuman kita kan nggak mungkin ya kalau caranya kayak gitu, maksudnya nggak semua orang bisa berani seperti itu. Nah kalau misalnya kita nih yang yang umum-umum nih, gimana nih caranya? Kalau saya bikin ini ya, step-stepnya, saya sendiri lihat pengalaman para jamaah gitu kan. Untuk bisa sampai ke sana itu ternyata mereka bukan semua orang yang mampu loh teh, Oh, gitu secara ya? finansial. Ada juga yang Iya, nggak terhitung orang kaya gitu ya, tapi bisa ya. bisa teh, masya Allah. Saya juga, wah ini masya Allah gitu, karena mungkin ini niatnya yang kuat, Allah yang memampukan Ya. gitu. Jadi kemarin itu ada jamaah saya yang selalu bilang gini, Mbak Alia, aku pengen umroh tapi aku punya uangnya cuma segini, gimana ya? Nah akhirnya kan saya coba untuk edukasi gitu ya, step-stepnya segini loh. Satu, niat yang kuat. Dua, bikin target. Oh, gimana Iya, maksudnya tuh teh bikin target? itu gini. Nih tahun 2023 atau akhir 2002 saya harus pergi ke sana. Nah, Oh ya. biasanya kalau udah bikin target, kita tuh kan dia semakin fokus gitu. Iya. Tapi kalau misalnya kita cuman pengen. Nah, Pengen aja pengen tapi nggak aja. bikin target. Nggak Berarti bikin target. kurang ya, kurang Iya, usahanya kurang. usahanya. Kemudian setelah bikin target, kita coba bikin manajemen keuangan, rencana keuangan. Rencana keuangan, ya. Kemarin sempat ada yang nanya juga, saya kan penghasilannya saya serabutan nih, untuk makan sehari-hari aja pas gitu. Gimana nih? Ya nabung itu kan bikin rencana keuangan nggak mesti nabungnya sekali nabung 1 juta, enggak. Ada recehan gitu ya. Bahkan ada kan jamaah umroh yang itu tuh celengannya recehan loh. Bisa Celengannya berangkat, recehan? bisa. Masya Allah. Gitu ya, bisa berangkat. Alhamdulillah gitu. Nah, akhirnya kan yang memberangkatkan Allah yang mencukupkannya. Dengan apa? Ya, Ada orang yang mau membantu menambahnya, melihat usahanya yang luar biasa, Ya. ingin pergi ke tanah suci. Kan orang-orang agnia banyak yang wah terharu gitu ya, Ya. dengan usahanya yang luar biasa. Ini saya tambah deh. Nah itu siapa yang memampukan, yang menggerakkan Betul, hati agnia ya. itu siapa sih? Betul, Allah Allah. gitu. Nah dan ini yang poin yang paling penting, mendekatkan diri kepada Allah sehingga kita layak dipanggil oleh Allah ke sana. Masya Allah. Gitu. Melayakkan diri Iya, gitu ya. melayakkan Melayakkan diri. diri. Jadi kalau tadi saya sedikit nangkep ya. Jadi kalau niat ke tanah suci yang pertama ingin ya beribadah gitu ya ke tanah suci, yang pertama niat, kemudian minta pertolongan Bikin ya, target, bikin target bikin gitu. target. Dan ini ya manajemen Bikin rencana keuangan, rencana keuangan. ya. Jadi artinya kalau memang kita lagi kondisi nggak punya uang,
bisa begini ya, uang berapapun niatin aja Iya. gitu ya, niatin untuk nabung gitu ya, sedikit-sedikit. Dan banyak kejadian ternyata Allah yang memampukan Iya. gitu ya, dengan berbagai cara, bisa jadi dengan yang tidak kita sangka-sangka gitu Betul, ya. Teh. Nah Teh, kalau misalnya nih ya, kita ya ini punya rencana, terus kemudian kita bikin target dan kita nabung gitu ya. Nah ini dari pengalaman Teh Alia ya dengan jamaahnya gitu. Ada nggak sih pengalaman yang kayaknya memang kata kita kayaknya nggak kepikir gitu, kayaknya nggak mungkin deh gitu, tapi ternyata bisa ya gitu. Ya, ada jamaah saya yang dia bilang gini, Mbak Lia, saya pengen umroh tapi saya punya uangnya cuma sedikit, berapa? Saya cuma punya 5 juta, cukup nggak ya? Tapi saya nggak punya lagi, cuman 5 juta, segitu-gitunya, cuma punya uang 5 cuman juta. segitu-gitunya. Terus saya bilang kan, tadi ya step-stepnya ada ya, niat dulu. Ya, Dan niatnya udah kuat, udah insya Allah. Terus udah memanage, udah bikin target, iya saya pengen tahun depan berangkat. Kemudian sudah mendekatkan diri kepada Allah, minta sama Allah, insya Allah saya sudah mencoba untuk melayakkan diri. Sekarang bikin paspor. Oh, nah itu ya, bikin aja ya Bikin paspor ya. Paspor kan murah, 350. Iya. 350. Kan sekarang bikin paspor lama ya, Betul, antri. antri. Kalau kita misalnya pengen umroh, bikin paspor dari sekarang. Kan kita nggak tahu, siapa tuh ada rezeki yang tidak Betul, disangka-sangka, ternyata datang gitu ya. Terus kita udah punya paspor, kita tinggal berangkat. Kalau misalnya kita nggak punya paspor, meskipun uang kita banyak, nggak akan bisa berangkat. Oh iya. Gitu. Jadi Iya, bikin iya. paspor. Selain itu bikin paspor juga memotivasi, menguatkan. Ini paspor kan saya. Iya, masa udah ada paspornya kita nggak pergi gitu ya. Makanya paspor itu juga menguatkan. Bikin tekad kita lebih. Iya, gitu ya. betul. Kan expirednya juga lama kan, 5 tahun. Nah kita kan berdoa, ya Allah semoga sebelum 5 tahun, bahkan tadi kita udah bikin targetan tahun depan nih. Ya. Ya mudah-mudahan Allah mengabulkan, tahun depan kita berangkat. Gitu. Itu bikin paspor penting deh. Masya Allah. Untuk menguatkan ya. Ya. Gitu. Terus yang terakhir apa Ya. deh? DP. Nah, DP itu berarti sebagai bentuk nyata, Kesungguhan. konkret ya. Iya. Kalau kita tuh memang sudah betul-betul uang ini untuk umroh Iya. gitu ya. Jadi dijadikan DP. Ya dijadikan DP, dan biasanya itu mancing rezeki deh. Oh, Mancing gitu. betul ya. Allah yang akan memampukan tadi. Allah lihat nih, ini orang udah benar-benar nih sungguh-sungguh pengen melaksanakan ibadah ke tanah suci. Karena Allah juga akhirnya yang akan memampukannya gitu. Tapi Allah juga lihat layaknya dia dipanggil. Kalau dia udah sungguh-sungguh, sama biarnya udah dijalani nih. Gitu. Ya, insya Allah kebanyakan akhirnya berangkat. Masya Allah. Gitu ya. Tergantung jamaah yang saya layani ya. Iya, iya. Nah, jadi memang jamaah-jamaah juga saya coba klasifikasi juga kayak ada jamaah yang memang niatnya itu baru sampai mulut, sampai lisan. Cuma ngomong aja gitu ya. Kayaknya kalau gitu mah kita juga banyak ya. Masih pada rata-rata kalau muslim ditanya, ya mau lah mau gitu ya. Cuma saya mulut aja. Ini pengen. Udah aja, nggak ada action. Iya. Cuma pengen aja. Tapi ada juga yang udah di lisan gitu ya, pengen terus dia mikir sampai pikiran aja, hitungan matematika dunia. Ya. Kayaknya nggak mungkin. Gaji saya berapa atau penghasilan saya berapa gitu. Iya gitu. Nah itu kan akhirnya secara itu dia teratur mundur. Betul. Dan itu akhirnya sugesti dia untuk nggak mungkin. Itu kan Allah tergantung perasaan hambanya. Iya. Akhirnya nggak berangkat ya kalau kayak gitu. Iya betul deh. Saya juga beda-beda ya ketika berhadapan dengan teman-teman yang punya niat ingin umroh gitu ya. Tapi mahal gitu. Terus hitung, kayaknya enggak, udah itu mah buat orang yang mampu, itu mah buat orang yang mampu. Akhirnya mungkin tadi nggak sungguh-sungguh tadi. Ya kalau kata Teh Alia tadi banyak yang nggak berangkat. Berarti mungkin ada karena sudah ada mindset ya yang melemahkan dirinya, sugesti ya. Jadi usahanya juga kurang kuat gitu ya. Maka ya betul ya, Allah sebagaimana persangkaan hambanya. Jadi saya teringat juga ya ketika saya pertama kali umrah juga waktu itu hanya 2 minggu sebelum pergi teh. Saya itu
punya keinginan yang sama tahun 2019 dan waktu itu menjelang Ramadan. Jadi karena saya belum pernah umrah, terus saya pingin umrah dan waktu itu ingin banget, ya Allah pengen banget saya umrah gitu. Apalagi pengennya itu di Ramadan, memburu Lailatul Qadar di sana sampai Lebaran. Nah biayanya mahal karena kan Ramadan naik ya, gitu. Hotel harganya naik, gitu. Udah gitu memang karena permintaan tinggi, mungkinnya padat dan lain-lain. Harganya itu waktu itu di atas 30 juta sebelum pandemi. Saya tuh nggak kepikir ya uangnya dari mana, kalau nggak salah cuma punya uang satu, tapi kan pergi harus berdua dong sama suami gitu ya, saya harus ada temennya. Nah, saya sama melakukan apa yang tadi Teh Alia lakukan gitu ya. Saya waktu itu sudah saya panggil tuh, saya datengin biro umroh ya waktu itu, terus pokoknya saya daftar deh. Kan penuh tuh, mahal tapi banyak yang pengen mungkin ya di umroh Ramadan itu, apalagi Lailatul Qadar memang penuh gitu. Akhirnya saya ketemu satu biro yang dia masih oke lah bisa, tapi ini jaraknya cuman 2 minggu lagi gitu ya. Pas hanya ada 2 kursi kalau nggak salah. Itu mungkin ya rezeki dari Allah ya. Itu juga waiting list dulu awalnya gitu. Terus saya berdoa, ya Allah mudah-mudahan bisa. Tapi uangnya juga baru 1. Nah terus saya bilang, iya bener daftar dulu aja gitu ya. Ada 2 minggu, pelunasnya bisa nanti kan gitu. Kalau nggak salah gitu ya. Akhirnya Bismillah saya daftar dulu. Terus saya minta sama Allah. Alhamdulillah mungkin di beberapa hari menjelang kepergian ada gitu ya piutang-piutang yang dibayar gitu ya. Kita nggak nyangka gitu ya, ternyata ada yang bayar piutang kan. Itu rezeki ya. Betul. Kita ngutangin orang, orang bayarnya ke kita pas gitu ya pada saat saya dapat pada saat saya perlu gitu kan. Masya Allah, akhirnya tepatlah di hari ke-14 Ramadan ya kalau tidak salah, 14 Ramadan. Jadi saya pergi. Nah dan itu memang paspor saya sudah punya paspor dulu gitu. Jadi kan sebelumnya saya ke Turki dulu ya, udah ke Turki 2 kali lah kalau nggak salah. Terus saya merasa bersalah gitu. Masa saya ke Turki dulu tapi umrahnya belum gitu. Karena waktu itu dapat hadiah lah kalau ke Turki malah gitu ya. Nah, saya makanya kuat banget, saya takut saya keburu meninggal gitu ya. Terus saya belum bertemu gitu, melihat rumah Allah gitu. Akhirnya saya niat banget gitu. Nah, terus ada yang bertanya, kayaknya gitu ya umroh itu kalau kayak kita orang yang belum punya uang makanya susah ya, nah gitu. Nah makanya saya kayaknya nih mindset yang harus dirubah gitu ya. Nah saya mendengar cerita Teh Alia itu menarik ya, ternyata nggak gitu juga gitu ya. Jadi mindset itu penting ya. Mindset penting, niat gitu ya nomor 1. Dan berarti kan ini ya menyuruh kita untuk semakin dekat terus sama Allah gitu. Betul. Nah saya mau tanya ini Teh Alia kan ini ya biro umrohnya di Umroh Backpacker ya. Nama apanya sih? Awalnya kita dari komunitas, komunitas umroh backpacker, tapi karena sekarang regulasi semakin ketat, agak susah tuh backpackeran banget gitu ya. Jadi semi backpacker, akhirnya kita bikin PT, jadi bikin travel resmi gitu. Tapi tetap harganya harga backpacker. Menarik ya. Jadi ini travelnya resmi, tapi harga backpacker. Menurut saya ini juga salah satu pilihan ya. Pilihan yang bagus lah gitu. Karena sudah terbukti gitu ya, perjalanan Teh Alia ini namanya backpacker, tapi sama gitu ya dengan yang istilahnya kan kita kalau mikirin backpacker itu suka mikir gitu ya, backpacker nanti gimana ya gitu ya, nanti gimana takutnya gitu ya, takutnya di sana nggak terjamin gitu, padahal kan nggak kayak gitu juga. Baik. Nah cuman kalau berani mencantumkan backpacker berarti ada harga miring lah berarti ya dibanding yang lain. Nah Teh boleh nggak di share ya tentang harga gitu, siapa tahu nanti teman-teman di sini itu ada yang tertarik gitu ya, terus punya bayangan gitu kan dari mulai harga atau dari mulai juga DP berapa yang harus disetorkan gitu ya, untuk kemudian bisa masuk dalam hitungan lah gitu ya. Nah silakan Teh. Pertama sebelum pandemi itu ya harganya ini banget. Saya pertama umroh mungkin ada yang lain lebih murah ya. Saya 17-an lah ya. 17,5.
udah bisa berangkat di sana, alhamdulillah nggak ngampar teh, Nah, nggak itu. ngampar gitu ya. Di sana terfasilitasi, alhamdulillah. Memang akhirnya kan harga itu menyesuaikan dengan kita naik maskapainya apa gitu ya, kemudian hotelnya bintang berapa, Yeah. berapa lama di sana Yeah. gitu, itu kan menentukan harga. Nah, rata-rata itu kan orang ke sana bukan pengen fasilitas, pengen ibadah. Beribadah, Pengen ya ibadah betul, gitu. untuk ibadah. Nah, kalau untuk fasilitas ya selama di sana masih ya worth it lah gitu ya, nggak terlalu aduh jauh banget, enggak. Alhamdulillah kemarin itu terakhir saya berangkat 2019 ya, bawa jamaah, tempatnya itu begitu turun dari hotel itu udah halaman masjid. Oh, Ya, Masya Allah itu ya. itu Keren harganya 21 atau 22 lah itu. Itu langsung dekat ya. Dekat, ya. Alhamdulillah teh. Jadi sebetulnya intinya kita itu pengen membantu orang-orang untuk bisa beribadah ke tanah suci, sehingga kita tidak ini ya, tidak matok harga tinggi kayak gitu ya. Dengan bisa memudahkan orang ibadah aja kita udah seneng Ya. gitu, dan berharap Allah memudahkan kita Betul, juga Teh. gitu. Betul itu luar biasa ya. Saya tuh ketika saya punya travel sendiri ya gitu, side travel, kan sebenarnya ini hadiah ya dari Pak Abu Fahrinya gitu. Tahu saya istrinya suka jalan-jalan, terus supaya jalan-jalannya bermanfaat, terus jalan-jalannya ada yang bayarin gitu ya, udah buka usaha sekalian gitu ya. Betul, niat yang apa, Abu Fahri tuh mengingatkan saya gitu ya, ini kan travel saya tuh dibatasi ya hanya untuk perjalanan ibadah saja. Jadi perjalanan umroh dan perjalanan sejarah sebenarnya gitu ya, sejarah Islam gitu ya, perjalanan sejarah Islam. Jadi kita nggak yang tour main gitu, nggak sih gitu ya, karena tadi ingin memudahkan orang untuk beribadah, karena kita berharap Allah memudahkan kita gitu. Nah, jadi mudah-mudahan hadirnya kita di dalam biro-biro perjalanan umroh ini adalah salah satu jalan kita bisa memudahkan sahabat-sahabat ya, atau teman-teman yang ingin beribadah, siapa tahu rezekinya bersama kita gitu ya. Nah itu. Nah terus selain itu ya, nanti selain umroh backpacker ini, selain ke Mekah gitu ya, untuk umroh apa ada juga ke negeri-negeri yang lain untuk belajar sejarah, ada nggak Teh? Ada teh, kita lagi fokus kemarin itu ke Aqsa, Ke Mesir, Aqsa. Jordan, Mesir, Aqsa. Jordan, Aqsa. Wah, Ada beneran ya? yang keduanya Mesir, Jordan, Turki. Mesir, Jordan, Turki. Jadi di sana kan ini banyak ya peninggalan sejarah. Betul. Kemudian salah satu ini ya tempat yang itu juga masjid ketiga yang harus kita kunjungi teh, Masjidil Aqsa. Masjidil Aqsa, iya, gitu. betul. Nah, alhamdulillah animo masyarakat juga luar Tinggi biasa ya, betul. Terakhir Ramadan kemarin, awal Ramadan masih belum diserang nih. Sekarang Oh iya. Masya Allah ya, Sekarang ya. subhanallah, saudara-saudara kita di sana sedang ditimpa ujian lagi gitu ya, di setiap Ramadan begitu. Kemarin itu berharap tidak terjadi lagi ya, makanya kita di awal Ramadan ke sana. Masya Allah ya, Ada program ke sana ya. Alhamdulillah di sana lancar, alhamdulillah tidak ada masalah gitu, dimudahkan. Iya. Berarti ya, dan harganya tetap bisa miring juga lah ya, gitu. Insya Allah teh bisa ini. Yang penting niat aja dulu sekarang ya. Niat aja dulu. Kalau saya sendiri memang kalau kayak ke Turki, ke ini selalu cari celah supaya bisa pergi ke sana tanpa harus mengeluarkan banyak dana. Betul. Selalu ada cara sebetulnya teh. Kalau niatnya kuat selalu ada cara. Betul. Kayak misalnya saya mau ke Turki teh, mau ke Turki nih, mau diceritain nggak ya? Ya boleh, ceritain aja Teh, Saya ceritain. mau Turki ini mau apa? Iya. Saya mau bawa barang jualan teh. Nah. Mau jualan ke sana, dari sana ke sini bawa lagi jualan. Jadi saya bisa harga miring atau bahkan murah, bahkan bisa jadi dapat gratis teh. Nah, Kalau bawa gratis, jadi kita jalan-jalan gratis lah gitu Iya. ya. Berarti asal mau usaha dong ya. Iya, Nah, betul. bawa barang jualan. Iya teh. Jadi memang harus ada link dulu ke sana. Untuk bikin link itu kita yaitu harus rajin cari linknya itu. Dari awalnya kita juga sering main, sering silaturahmi itu Bu ya teh, Betul. memperpanjang silaturahmi Memper- gitu ya. Alhamdulillah bisa. Kemarin juga alhamdulillah bisa kirim barang ke Australia, ke Jerman ya. Jadi ekspor barang, ekspor keterampilan teh, belajar. Apa kayak aja, gitu. barang apa aja itu kemarin?
makanan aja sih, Teh. Makanan ya? Iya, makanan Indonesia, kan banyak orang Indonesia di sana yang pengen kangen nih makanan Indonesia, kita kirim. Termasuk adik Teh Alia kan di mana, Jerman Di ya? Jerman, Itu juga ya, suka di minta Jerman. dikirim. Iya, saya ini kenal sama temennya yang dia bisnis di sana. Jadi Oh. kalau mau ke sini saya ongkosin ya, tapi bawa barang saya. Ya lumayan kan, Oh, Teh. Jadi lumayan, gratis. Masya Allah. Ya, Teh. Jadi nih ya, catatan ya, saya tuh buat teman saya ini, sahabat saya ini, Teh Alia ini, emang orangnya rajin banget gitu ya, kreatif gitu, terus mau usaha gitu ya. Usaha, Teh, harus, Nah Teh. iya, harus mau usaha ya. Artinya kan ketika hasil usaha itu jadi jalan ibadah ya Iya. buat kita. Terus happy juga ya, Iya. bahagia juga gitu kan. Kenapa enggak gitu ya. Jadi kalau orang bilang muslimah itu pendek langkah kan tuh oke gitu ya. Enggak juga gitu ya. Sebetulnya banyak cara, banyak jalan gitu ya. Apalagi tadi ya bisa jalan-jalan gratis, dan jalan-jalannya bukan jalan-jalan yang main aja gitu ya, Iya. yang tanpa makna, tapi jalan-jalannya kita ini karena kita seorang muslim, pemikiran dan perasaan kita dibimbing oleh pemikiran Islam dan perasaan Islam, tentu jalan-jalannya kita juga jalan-jalan yang mendatangkan pahala insya Allah. Nah, mudah-mudahan sahabat semua di sini termotivasi untuk bisa meniatkan diri semakin kuat lagi, jalan-jalan yang mendatangkan pahala dari Allah, dan yang pertama adalah jalan-jalan umroh gitu ya. Saya bilang umroh itu jalan-jalan untuk mengistilahkan meringankan aja sebenarnya, pun kita kan di sana bukan berartinya umroh itu jalan-jalan, Fokusnya ibadah. Nah, fokusnya ibadah, istilahnya aja gitu. Jadi nanti ketika di pesawatnya kan lama tuh, Bandung Jeddah itu ya, Indonesia Jeddah itu kan lama gitu ya. Kalau kita happy gitu, santai gitu, kita kan nggak ngerasa berat gitu ya. Pergi di sana tuh memang untuk fokus ibadah, tawaf tuh kan jalan-jalan. Nah, terus juga jangan berat gitu mikirnya. Ya pikir kita sedang jalan-jalan saja, kita melihat pemandangan yang indah gitu. Nah, begitulah ya, kalau makanya saya yakin orang yang umroh itu nggak akan ada yang bosen ya. Jadi pingin kembali lagi karena spiritnya kan kuat. Nagih, Teh. Nah, nagih. Nyandu, Teh. Nyandu. Nah, jadi harus ngerasain ya bagaimana gitu ya nyandunya umroh. Bahkan saya tuh meniatkan berdoa ya sama Allah tuh ingin umroh ya setiap tahun gitu ya. Niat. Amin, Itu kan amin. harusnya amin ya. Harus diniatkan seperti itu ya tiap tahun. Sering-sering ya nggak apa-apa kan untuk ibadah mah ya gitu. Iya. Kita emang harus seringnya benar-benar, atau nanti mah bisa ngajakin yang lain. Tuh asisten saya tuh udah pengen diajakin tuh. Udah. Iya, Teh. Karena saya juga Iya. pertama kali umroh, saya berdoa di depan multazam itu, ya Allah, saya ini ingin bukan yang terakhir kalinya saya kesini. Betul. Alhamdulillah. Jangan Allah meniatkan kasih cuma jalan. sekali ya. Iya, Nah, betul. jangan cuma meniatkan sekali. Berdoa ini bukan yang terakhir. Iya. Akan kesini lagi, Iya. kesini lagi. Insya Allah. Baiklah, begitu ya. Mudah-mudahan termotivasi, mudah-mudahan terinspirasi. Berarti mulai sekarang niat yang kuat, pasang target, manajemen keuangannya, DP, paspor, dan terus minta sama Allah, dekatkan diri sama Allah. Mudah-mudahan Allah takdirkan kita bisa beribadah ke tanah suci, ketiga masjid ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa sebelum Allah menjemput kita. Begitu ya Teh Alia, ada yang mau disampaikan buat memotivasi sahabat-sahabat semua untuk mempercepat niatnya? Satu, Teh, closing statement nih. Iya, betul. Jarak dari Mekah ke Indonesia itu tidak akan berubah kalau kita tidak melangkah. Oh. Jarak Indonesia Ke Mekah, Mekah tidak tidak akan akan berubah kalau kita Kita tidak tidak. melangkah. Quotes yang luar biasa ya. Jadi mudah-mudahan ya kita mulai sekarang buat langkah itu ya Teh Alia. Terima kasih ya Teh Alia. Nanti kapan-kapan ya, nanti kita sambung obrolan lagi. Apalagi kalau nanti beliau jadi ke Turki ya, Iya. kita minta pengalamannya. Atau nanti kita buat acara ya, kita buat acara sama-sama. Jalan-jalan ke Turki, kita explore sejarah peradaban Islam luar biasa. Saya 2 kali ke sana. Khusus saya itu ya ke Turki aja gitu. Berarti total 20 harian. Itu nggak selesai-selesai belajar sejarah tuh. Dan ya pengen belajar lagi gitu ya. Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa belajar bersama, kita bisa memperkuat gitu ya pemahaman kita, yang jelas ibadahnya, kemudian wawasannya, dan ini jadi kebaikan untuk umat. Dan nanti kita ajak kaum muslimin gitu ya untuk meniatkan jalan-jalan yang berpahala. Nanti mah jalan-jalannya jangan itu ya,
Jangan cuman mau nyamain aja gitu ya, tapi jalan-jalan ibadahnya tuh Rizky ya, kamu senyum-senyum aja gitu ya. Nanti saya niatkan kita mudah-mudahan ya. Ini tim Side Channel di depan saya ini udah orang ini yang selalu ngikutin gitu ya. Kemana-mana gitu obrolan kita ini kayaknya dalam pikirannya tuh ngobrolnya udah ke Mekah, ke Turki, ke Jordan, ke mana ya. Tinggal kita praktek langsung ke sana, mudah-mudahan Allah kasih rezeki buat kita. Terima kasih, sehat selalu. Semoga lancar semua usahanya, semoga lancar umrah backpackernya, dan mohon doanya juga mudah-mudahan Saik juga lancar dan bisa membawa kebaikan untuk umat. Terima kasih, itu saja obrolan kita hari ini. Selamat berjumpa di obrolan selanjutnya bersama Umi Lilis. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.